siang Bapak Fasilitator Ibu Ailan Juliarto dan Ibu PP Niputu Feni Sukmawati. Nah, pada hari ini, hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, saya selaku CGP Angkatan 10 Kabupaten Gianyar akan melakukan praktek wawancara kepada Ibu Ida Ayu Aina Wanita selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Ubud. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya? Sekarang juga baik. Bisa bantu dikit Bu. Ibu ampura dikit yang mengganggu waktunya sebentar untuk melakukan praktek wawancara. Terus terima kasih juga atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya mau bertanya kepada Ibu mengenai tentang bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah negeri. Sebelumnya yang ucapkan terima kasih juga kepada Butung karena mau mewawancarai saya selaku Kepala Sekolah di SD Negeri 1 Ubud terkait dengan pertanyaan Butung tadi, bagaimana saya mengidentifikasi masalah yang terjadi atau kasus yang terjadi di SD Negeri 1 Ubud ini, apakah itu termasuk dilema etika atau rujukan moral. Biasanya saya mencari dulu akar permasalahan itu apa yang menjadi suatu kasus ini, apa akar permasalahannya, lalu saya akan menyimpulkan masalah itu. Dari kesimpulan itulah saya akan mencari solusinya, apakah ini sebuah dilema etika atau rujukan moral. Jadi Ibu mau mencari kesimpulannya dulu. Akar permasalahannya dulu, lalu saya menyimpulkan, lalu menentukan apakah permasalahan ini atau kasus ini sebuah dilema etika atau rujukan moral. Terima kasih. Terus yang kedua Niki, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda terutama di SD Negeri 1 Ubud Niki, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Sepemahaman saya, kalau seperti tadi di awal, dilema etika itu kan merupakan satu kasus yang benar melawan benar. Terkait dengan pertanyaan Ibu yang kedua, bagaimana Ibu terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan. Bagaimana saya mengambil keputusan? Tentunya jika terjadi satu kasus yang berarti ini kan termasuk kasus dilema etika karena sama-sama benar melawan benar. Bagaimana saya mengambil sebuah keputusan? Tentunya saya melihat dulu kriteria atau kepentingan dari putusan yang akan saya ambil ini. Apakah kasus ini termasuk kasus yang hanya memenuhi kepentingan pribadi seseorang saja atau kepentingan bersama. Kalau di sekolah ini tentu yang kita utamakan itu adalah kepentingan sekolah dan kepentingan peserta didik. Jadi saya akan mengambil sebuah keputusan yang memang itu baik untuk bersama. Ibu mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Misalnya jika ini menyangkut kasus yang ada di sekolah. Untuk yang ketiga, pertanyaan ke langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah dalam mengambil sebuah keputusan ini, biasanya jika ada satu kasus, tentu seperti tadi di awal, kembali ke awal, dia akan mencari satu akar permasalahannya, mungkin dengan mewawancarai orang yang bermasalah tersebut, kemudian apa unek-unek yang ingin disampaikan, kemudian dari cerita yang bersangkutan, nanti kita akan cari solusi bersama.
sehingga solusi dari yang kita dapatkan ini tidak hanya menguntungkan satu pihak saja, tetapi baik untuk semuanya. Jadi keputusan yang kita ambil itu bisa baik untuk bersama. Baik, Bu Dayu. Oke, untuk yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap tentang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Nika? Hal apa saja Nika? Hal apa saja yang efektif? Tentunya jika apakah kita bisa mencontohkan satu kasus ini? Misalnya kasus antara guru dengan sekolah. Misalnya ada guru yang mempunyai halangan untuk hadir ke sekolah, mengajar di sekolah karena alasan sakit. Niki kan sakit ini sebuah keadaan yang tidak bisa kita prediksi. Jadi tidak boleh juga melarang guru atau memaksakan harus guru Nike masuk mengajar dengan kondisi sakit. Itu akan tidak diizinkan. Tetapi bagaimana nanti kita di sekolah bisa menghandle agar hak anak belajar Nike tetap terpenuhi. Misalnya dengan meminta bantuan dari guru piket, atau jika memang tidak ada guru yang bisa membantu, tentunya saya selaku kepala sekolah harus siap juga mengajar ke kelas tersebut. Jadi yang sangat efektif itu jika permasalahan itu masih bisa dicari solusi, sehingga tidak ada yang dirugikan. Intinya kan berarti kerjasama dikawal di sekolah. Yang penting ada komunikasi. Yang penting permasalahan itu dikomunikasikan, tidak diam, tidak didiamkan. Kita komunikasikan lalu kita cari solusinya. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu Dayu Nika memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika niki? Terus apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat tersebut atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Nika? Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu jalankan? Jika terjadi sebuah kasus ini kan tidak bisa kita prediksi akan terjadi hari ini, tanggal ini, bulan ini, kan tidak bisa. Kasus ini akan muncul suatu waktu. Intinya dalam menyelesaikan sebuah kasus kita, kalau menurut saya tidak bisa serta-merta harus selesai. Tentu ada proses. Yang penting kita komunikasikan dari awal, lalu jika ini menyangkut orang banyak, kita duduk bersama dulu, bisa kita rapatkan dulu. Kalau ini menyangkut sekolah, kan keputusan itu tidak bisa diambil oleh saya saja sendiri. Berarti Ibu mau mencari waktu. Berarti ditentukan kapan? Kita tentukan kapan nanti akan menyelesaikan kasus tersebut hingga tuntas. Baik, Bu Dayu. Pertanyaan selanjutnya Niki, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini untuk mempermudah atau membantu Ibu Dayu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentunya ada. Kita di sini sekolah ini adalah sebuah organisasi yang tidak bisa semuanya dilaksanakan hanya oleh kepala sekolah. Di sekolah ini tentu memiliki pesan-pesan lainnya, ada guru, ada tenaga, staf, ada siswa, dan pihak komite. Jika memang terjadi satu kasus, jika memang masih bisa diselesaikan secara intern oleh pihak sekolah, kita selesaikan. Jika tidak, tentu kita harus melibatkan komite. Tentu harus diketahui apapun yang terjadi di sekolah, kita harus mengkomunikasikannya dengan pihak komite. Tetapi jika memang masih bisa diselesaikan secara intern dengan pihak sekolah saja, kita selesaikan. Baik. Untuk pertanyaan berikutnya, dari
dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu Dayu petik dari pengalaman-pengalaman terus dalam pengambilan keputusan ini? Tentunya ada pembelajaran yang dapat saya petik dalam menyelesaikan sebuah kasus, khususnya kasus yang termasuk ke dalam dilema etika. Di sini sangat penting bagi saya, menurut saya itu adalah sebuah komunikasi untuk kita bisa nanti lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan sesuatu sehingga meminimalisir terjadinya satu permasalahan. Baik Bu Dayu, sukses sekali ini atas waktunya. Semoga sukses pendidikannya sampai akhir. Terima kasih. Suka juga nanti apa yang buku pelajari dalam pendidikan guru penggerak itu dapat diaksinyatakan dalam tugasnya sebagai guru di SD Negeri 1. Terima kasih kami ucapkan dalam Bu Dayu atas kesempatan ini. Terima kasih juga atas dukungannya selama ini. Sama-sama Ibu. Semangat. Selamat siang Bapak Fasilitator Ibu Wayan Juliarte dan Ibu PP Niputu. Selamat sore Bapak Fasilitator Iwayan Juliarte dan Ibu PP Iputu Feni Sukmawati. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, saya Anak Agung Ketut Widiantari selaku CGP Angkatan 10 Kabupaten Gianyar akan melakukan praktek wawancara dengan Kepala SD Negeri 3 Kelihatan atas nama Kadek Imade Swantiko. Nah, selamat sore Bapak. Selamat sore Bu Gul. Maaf mungkin mengganggu waktunya. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Baik. Ini terima kasih sekali atas kesempatannya. Karena pada kesempatan kali ini saya mau menanyakan kepada Bapak bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral. Terima kasih Bu Gul. Nah, untuk mengidentifikasi kasus-kasus, pertama saya akan menganalisis kasus yang dihadapi di sekolah. Baik, kita tinjau apakah dia termasuk etika moral atau rujukan dilema etika maupun rujukan moral. Kita lihat dari kasus yang dihadapi. Terus pertanyaan yang selanjutnya Niki, bagaimana Bapak menjalani atau mengambil keputusan di sekolah Bapak Niki, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Niki yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, untuk melihat kasus-kasus tersebut, biasanya saya menganalisis dulu kasus tersebut dan dilihat pihak-pihak yang terlibat dalam kasus terkait tersebut, kasus-kasus tersebut. Setelah itu baru kita memutuskan atau mendiskusikan dengan teman rekan-rekan guru atau pihak-pihak yang terkait dalam kasus tersebut. Nah, terus bagaimana Niki langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama Niki? Biasa langkah-langkah apa yang Bapak biasanya ambil Niki untuk menghadapi kasus Niki? Untuk menghadapi kasus tersebut biasanya langkah-langkah yang pertama kita melihat kasus tersebut apakah termasuk dilema etika maupun rujukan moral. Kita lihat dari permasalahan yang dihadapi. Kedua, kita lihat yang terlibat, siapa aja yang terlibat dalam kasus atau permasalahan tersebut. Setelah itu baru kita mengambil keputusan.
modelnya Bapak Kenten mengetahui dengan Ye. apa yang menjadi Ya, permasalahan apa yang jadi permasalahan pihak mana yang terlibat. Ye. Untuk selanjutnya Niki, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Niki? Tantangan yang biasa kita misalkan bingung ya itu modalnya antara teman pun gimana kita mengambil supaya tidak merugikan antara yang satu dengan lain supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Terus untuk pertanyaan berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam mengambil sebuah penyelesaian kasus misalnya apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat itu atau Bapak mencari jadwal untuk menyelesaikan permasalahan yang ada terus bagaimana bentuk atau prosedur yang harus Bapak ambilkan, yang harus Bapak ambil? Misalkan untuk jadwal itu memang tidak ada, tergantung kasus yang kita hadapi. Kalau misalnya kasusnya cepat bisa diselesaikan, langsung hari itu kita selesaikan. Minang kalau kasusnya masih butuh atau perlu penyelesaian berat, baru kita didiskusikan lagi dengan rekan guru, pihak-pihak supaya menemukan solusi yang berarti dicarikan jadwal yang lain biar bisa kita memecahkan atau menyelesaikan permasalahan. Baik Kak. Terus Niki, pertanyaan yang selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama Niki mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Niki? Apakah ada pihak-pihak yang membantu untuk mengambil sebuah keputusan? Pihak-pihak tertentu ada, yaitu misalnya guru, teman sejawat, atau diskusi dengan kepala sekolah yang lebih senior lagi untuk didiskusikan mencari pertimbangan, di samping juga dengan rekan-rekan guru untuk menghasilkan keputusan yang terbaik dan komite atau orang tua yang tahu masalahnya. Ini pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat selamat sore Bapak